Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabat Rumah Odeng dimanapun Anda berada, puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena nikmat yang begitu besar, karunia yang begitu luas, kita masih dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, rahmat dan ampunan dari Allah SWT. Maka sudah sepantasnya kita harus bersyukur dengan karunia Allah yang begitu besar. Kemudian selawat beriring salam, semoga selalu tercurah limpahkan kehadiran beliau baginda Rasulullah Muhammad SAW kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga kita semua. Semoga kita semua termasuk umat yang kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin. Pemirsa Rumah Odeng dimanapun Anda berada, lalu kiat-kiat apa saja yang harus kita lakukan di bulan Ramadan dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Yang pertama yaitu kita perbaiki ibadah kita, hadirin, terutama adalah sholat. Karena sholat itu sebagai tolak ukur ibadah kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman. Sebagaimana Allah SWT menegaskan dalam Al-Quran pada surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholah, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Kata Allah dalam ayat tersebut, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Maka dari firman Allah tersebut, kita diperintahkan oleh Allah tidak hanya sekedar menjalankan ibadah sholat, mengerjakan ibadah sholat untuk menggugurkan kewajiban, hadirin. Tapi konteks ayatnya di sini adalah aqimis sholah. Kata Allah, dirikan sholat. Jadi arti mendirikan tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban kita, akan tetapi lebih jauh lagi, maka makna yang terkandung di dalam sholat kita realisasikan, kita amalkan, dan kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sering sholat, hadirin, akan tetapi kita masih sering kali berbuat maksiat. Setiap hari kita sholat, hadirin, 5 waktu 17 rakaat, akan tetapi kita masih sering kali mencari-cari kesalahan saudara-saudara kita. Keburukan kita sendiri begitu banyak, hadirin, akan tetapi kita tidak pernah mengevaluasi diri kita. Akan tetapi kesalahan orang lain sedikit sekali, mungkin di mata kita itu menjadi satu kesalahan yang besar dan fatal, hadirin. Maka dari itu, sholat tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, hadirin, akan tapi sholat itu kebutuhan kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman. Maka tolak ukur ibadah kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang muslim, sebagai orang mukmin adalah sholat. Dan salah satu ibadah yang tidak dapat diwakilkan, digantikan oleh apapun adalah sholat, hadirin. Maka saking pentingnya sholat, tatkala kita sanggup untuk berdiri, maka kita pun bisa sholat dengan duduk, hadirin. Tidak mampu duduk, maka dengan tidur miring. Tidak mampu tidur miring, maka dengan tidur telentang. Tidur telentang pun tidak mampu, hadirin, maka dengan isyarat mata, ataupun mata tidak bisa berkedip lagi, maka kita pun bisa sholat dengan isyarat hati, hadirin. Saking pentingnya sholat. Bahkan amalan ibadah yang akan dihisap pertama kali, dipertanggungjawabkan, dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sholat, hadirin. Maka Rasulullah katakan dalam sabdanya, awwalu ma yuhassabu bil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Ibadah yang nanti dihitung, dihisap, dipertanggungjawabkan pertama kali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sholat. Maka siapa orang yang sholatnya bagus, insya Allah amal yang lainnya Allah anggap bagus. Akan tapi ketika sholatnya rusak, sholatnya hancur, sholatnya bolong-bolong, meskipun setiap saat kita ibadah, setiap waktu kita infak, setiap bulan kita umroh, bahkan setiap tahun kita berangkat haji, hadirin, itu semua tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hadirin. Maka dari itu, ayo kita perbaiki ibadah kita, terutama adalah sholat. Kemudian yang kedua adalah kita perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia, hadirin. Maka dalam Al-Quran berapa kali Allah sebutkan dalam ayat Al-Quran, kata Allah,
Aqimis sholah wa atuz zakah. Ketika diawali dengan lafal wa iqamis sholah, maka akan dilanjutkan dengan wa itaiz zakah. Begitu eratnya hubungan antara sholat dengan zakat, hadirin. Sholat adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi zakat adalah ibadah kepada sama manusia. Maka dari itu jangan sampai, hadirin, setiap saat kita ibadah, setiap waktu kita sholat kita rajin, kita bahkan menjadi ahli ibadah. Maka kalau kita tidak pernah peduli dengan saudara-saudara kita, Allah pun tidak akan melihat itu, hadirin. Ada satu riwayat yang dikisahkan dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Ada seorang ulama besar yang ahli ibadah. Ketika beliau ingin menjalankan sholat tahajud, beliau berjumpa dengan malaikat, kemudian bertanya kepada malaikat, "Ya malaikat Allah, apa yang sedang engkau bawa?" Kemudian malaikat pun menjawab, "Ini adalah buku catatan amal yang dicintai oleh Allah." Dan ternyata nama beliau tidak ada di situ, hadirin. Begitu terkejut beliau, akhirnya beliau menangis jadi-jadinya. Ternyata ibadah yang selama ini dia lakukan tidak Allah lihat, karena dia tidak pernah peduli dengan lingkungan sekitar, bahkan tidak peduli dengan saudara-saudara sama muslim, hadirin. Intinya adalah, mari di kesempatan yang mulia ini, ketika Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan, kita perbaiki ibadah kita, kita perbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbaiki sholat kita, hadirin. Kemudian yang kedua adalah kita perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia, yaitu sama saudara-saudara kita, sama muslim, hadirin. Itu saja. Mudah-mudahan ini dapat menjadi bahan muhasabah, bahan evaluasi diri, dan bahan introspeksi diri, khususnya bagi diri saya pribadi dan umumnya bagi pemirsa Rumah Odeng dimanapun Anda berada. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.